Untuk satu hal ini saya suka banget nantang orang. Jadi kalau kamu bisa menjawab tantangan saya akan kasih kamu hadiah voucher senilai Rp100.000. Apa tantangannya? Berikan saya satu orang, contoh satu orang aja, yang jago jualan, tapi hidupnya miskin, hidupnya susah. Cari deh orang yang jago jualan tapi hidupnya susah. Karena setahu saya nggak ada satupun manusia di dunia ini yang jago jualan tapi hidupnya miskin. Dengan kata lain, kalau kamu nggak mau hidupmu miskin, ya kamu harus jago jualan, jago marketing. Itu udah fakta deh. Kecuali kamu bisa membuktikan sebaliknya. Berikan saya satu orang aja. Satu orang. Kenapa satu orang ini penting? Sekarang saya pengen lihat, ada nggak sih orang yang jago jualan tapi hidupnya miskin? Setahu saya nggak akan ada. Kenapa nggak ada? Karena kalau dia udah mulai merasa duitnya habis, ya dia akan jualan. Dia akan jualan supaya hidupnya berkecukupan lagi. Tapi ada tuh teman saya tuh, selalu ngakunya miskin. Oh, lihat aja, hidupnya beneran susah nggak? Hidupnya bener-bener kekurangan nggak? Saya rasa pasti nggak. Saya rasa pasti ada aja. Misalnya dia udah waktunya ngebayar sesuatu, ada aja uangnya nanti. Dari mana? Dari dia jualan. Orang yang jago jualan itu ditakdirkan nggak akan bisa miskin. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena uang itu datang dari adanya value. Skill jualan itu adalah value. Maksudnya apa? Misalnya gini, saya bekerja di sebuah perusahaan, menjadi seorang admin. Oke, saya menjadi seorang admin, saya menukar waktu saya dengan uang. Ketika misalnya saya mau mendapatkan uang lebih banyak, maka yang harus saya lakukan adalah saya memberikan waktu lebih banyak untuk perusahaan saya. Misal, saya sekarang kerja 8 jam sehari sebagai seorang admin. Gaji saya 5 juta sebulan. Kalau saya pengen dapetin 10 juta aja sebulan, ya udah saya harus kerja 16 jam di kantor saya. Bisa nggak saya kerja 16 jam? Mungkin masih bisa. Tapi kalau saya mau menghasilkan 15 juta per bulan, saya harus bekerja 24 jam sehari. Udah mustahil, udah nggak mungkin. Itu baru 15 juta. Gimana dengan 20 juta, 25 juta? Gimana bisa dapat 100 juta per bulan? Nggak bisa. Selama permainannya adalah kita menukar waktu dengan uang, kita nggak akan pernah jadi kaya raya. Nggak akan pernah bisa. Nah, kenapa kok jualan tuh berbeda? Karena kalau yang kita tawarkan adalah jualan. Maksudnya gini, saya kerja di sebuah perusahaan, saya nggak menukar waktu saya, tapi saya menukar performance saya dengan uang. Misal, saya datang ke sebuah perusahaan, saya ngelamar pekerjaan dan saya mengatakan nih kepada pimpinan perusahaannya, saya nggak perlu digaji, saya nggak butuh gaji, tapi saya dibayar cukup sesuai dengan performance saya. Kalau saya menghasilkan, saya baru dibayar. Lalu kemudian saya bilang ke pimpinan perusahaannya, saya minta komisi 5% dari penjualan. Dari omset yang saya hasilkan, saya minta 5%. Tapi kalau saya nggak jualan, kamu nggak usah bayar saya. Kira-kira dia mau nggak ngasih saya pekerjaan? Saya yakin lebih banyak maunya. Mungkin kalau misalnya saya bekerja sebagai admin, gaji saya UMR aja deh. Dari 10 saya ngelamar, mungkin 1 atau 2 yang mengatakan oke, kami menerima. Tapi kalau saya ganti kata-katanya, saya nggak usah dibayar kecuali saya perform, saya minta 5% dari omset yang saya hasilkan, itu sebagai komisi saya. Dari 10, mungkin 8 akan mengatakan iya. 8 akan say yes untuk lamaran pekerjaan saya. 2 kenapa nggak mau? Ya karena apapun alasannya. Oke? Nah, yang menarik adalah kalau misalnya saya berhasil menjual, omset saya adalah 100 juta sebulan, saya dapat 5 juta. Kalau saya mencetak omset 100 juta dalam waktu 1 minggu, maka yang terjadi adalah saya menghasilkan gaji saya sebulan sebelumnya 5 juta. Yang tadinya saya kerja sebulan baru dapat 5 juta, sekarang saya cukup bekerja 1 minggu saya dapat 5 juta. Yang mana artinya kalau performance saya pertahankan, sebulan saya dapat 20 juta. Keren apa? Keren banget. Kalau kemudian skill jualan saya naik lagi, saya makin jago, saya makin efektif, lead saya semakin banyak, lalu kemudian closing rate saya semakin tinggi.
Yang tadinya dari 10 leads jadi 1 closing, sekarang dari 10 leads bisa 2 closing, bisa 3 closing. Oh, naik 3 kali lipat, naik 2 kali lipat. Yang tadinya saya dapat 20 juta jadi dapat 60 juta dalam sebulan. Itulah bedanya. Kalau saya bekerja berdasarkan performance, saya tidak menukar waktu dengan uang, maka yang terjadi adalah income saya tiba-tiba bisa unlimited. Income saya tidak ada batasannya. Karena yang membatasi income kita itu adalah ketika kita menukar waktu dengan uang. Karena waktu itu sangat terbatas. Gimana kalau misalnya yang saya jual adalah properti, komisi saya nggak usah 5% ya, ketinggian 2% aja. Komisi saya 2%. Saya jualan properti, harganya 5 miliar. 1 bulan cuma bisa jualan 1. Hanya bisa jualan 1, 5 miliar. Komisi 2% itu adalah 100 juta. 100 juta per bulan. Kenapa kok bisa? Karena saya punya skill jualan. Karena saya punya skill gimana caranya mendatangkan leads. Saya bisa mendatangkan calon-calon buyer. Kenapa calon buyer bisa datang kepada saya? Karena saya mengerti gimana cara membuat konten yang menarik. Karena saya mengerti gimana caranya membuat video yang menarik. Video yang jualan, konten yang jualan. Bukan konten joget-joget. Akhirnya orang cuma nge-like, komen. Akhirnya nggak ada yang beli. Saya bisa membuat konten marketing, saya bisa membuat video-video yang tujuannya buat marketing. Saya juga bisa mengerti gimana cara memanfaatkan sosial media untuk marketing. Bukan cuma sekedar untuk pamer saya makan apa. Bukan untuk pamer saya lagi liburan, lagi healing kemana. Saya perlu healing karena saya udah kerja 20 jam, gajinya cuma UMR. Enggak, kalau sekarang karena kamu udah jago jualan, yang terjadi adalah kamu bisa mendapatkan income atas ganjaran terhadap performamu, sehingga tiba-tiba cap income-nya udah nggak ada, batasan income udah nggak ada. Itulah kenapa saya membuat buku yang judulnya 69 Strategi Marketing Branding. Di sini ada 69 strategi, kamu nggak usah kuasai semua. Kamu cukup kuasai 1, 2, atau 3 deh. Kalau saya boleh sarankan, mulai dari ilmu marketing yang relate, yang relevan saat ini. Misalnya social media marketing, konten marketing, misalnya satu lagi affiliate marketing. Kau pelajari gimana caranya jualan barang orang, kamu dapat komisi. Jualan barang orang artinya apa? Tanpa modal. Karena setahu saya sampai saat ini, yang namanya saya bikin video YouTube saat ini, video saya upload ke YouTube itu gratis. Ketika ada orang yang nonton, saya dapat passive income dari mana? Dari iklan, dari AdSense. Lalu kemudian kalau misalnya saya buat video di TikTok itu gratis, nguploadnya gratis. Saya bisa tambahin keranjang kuning sebagai affiliate marketing, itu juga gratis. Kalau ada orang yang beli dari video saya lewat link saya dapat komisi, passive income. Kalau satu video misalnya jangan satu video deh, misalnya kamu bikin 20 video. Dari 20 video, misalnya satu video aja tiba-tiba FYP. Satu video FYP. Artinya apa? Kalau kamu buat 100 video, kamu akan punya 5 video FYP. Kalau satu video menghasilkan 1 juta per bulan karena dia FYP, artinya dari 100 video, kamu akan punya 5 video yang FYP menghasilkan masing-masing 1 juta per bulan. Kamu dapat 5 juta per bulan passive income. Kamu nggak usah ngapa-ngapain lagi selama videonya FYP dan selama videomu ada di platform tersebut. Enak apa? Enak banget. Itu contoh real. Itu contoh yang benar-benar bisa kita hitung, kita kuantifikasi. Yang mana artinya siapapun bisa melakukan asal punya skill dan mau belajar skillnya dan mau praktekin ilmunya. Nah, buku ini saya udah bikin. Kalau kamu mau beli bukunya, nanti linknya ada di bawah, silakan. Kamu bisa beli buku ini dan kamu praktekkan, dan percaya sama saya, kamu akan mendapatkan benefit yang luar biasa kalau kamu jago jualan. Karena orang yang jago jualan ditakdirkan untuk tidak bisa miskin.